Nah, kita lanjut ya ke rasio ketiga, yaitu yang M dan E, Management Efficiency dan Earnings gitu. Nah, kenapa menurut aku disatuin aja? Karena sebenarnya ketika kita mau melihat apakah si manajer itu efisien atau enggak dalam mengelola asetnya, kita bisa lihat nih dari profitnya gitu kan. Semakin profitability rasionya itu semakin tinggi, artinya si manajer itu mampu untuk mengelola sumber dayanya gitu sedemikian rupa biar bisa mendapatkan profit yang tinggi gitu. Jadi kita satuin aja management efficiency dengan profitability. Di sini ada 5 rasio yang akan aku bahas. Pertama itu ada ROE atau return on equity. ROE ini pasti teman-teman udah gak asing lah ya. Di semua industri tuh kepake nih rasio profitability yang satu ini, ROE. Tujuannya kita mau melihat kemampuan si bank dalam menghasilkan laba dari investasi si pemegang sahamnya gitu di perusahaan tersebut. Nah, formulanya artinya laba bersih setelah pajak, earnings kita bagi dengan equity kan, total equity, kita dapat angka ROE. Rule of thumb-nya semakin besar artinya semakin profitable atau semakin bagus si perusahaan ini gitu. Nah, selanjutnya setelah ROE kita moving on ke ROA gitu, return on asset. Yang sebenarnya kalau di perbankan ROA ini tuh jauh lebih penting dibandingkan ROE. Karena kan di bagian aset di neracanya bank, aset ini kan dana yang disalurkan kan sama bank ke kredit gitu, aset produktif yang untuk menciptakan uang gitu. Jadinya ROA ini jadi pengukuran yang common atau yang lebih penting dibandingkan dengan ROE. Nah, tujuannya dari ROA, kita mau melihat nih kemampuan si bank ini dalam menghasilkan laba dari aset-aset yang dimiliki oleh si bank sendiri. Jadi, formulanya itu laba bersih setelah pajak kita bagi ke total asetnya si bank. Nah, nanti ROA ini sebenarnya benchmarknya itu kalau udah di atas 1% itu artinya udah cukup bagus teman-teman, 1% gitu. Karena emang biasanya ROA itu nggak akan sebesar ROE persentasenya gitu. Tapi kalau udah di atas 100%, kalau udah di atas 1% itu udah bagus. Jadi semakin besar tapi itu artinya semakin profitable dan semakin bagus si ROA-nya ini. Nah, next kita lanjut ke pengukuran yang ketiga. Itu ada namanya net interest margin gitu. Kita mau mengukur kemampuan si manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Nah, ini ada formulanya di mana NIM itu didapat dari pendapatan bunga bersih dibagi ke total aset produktifnya. Tadi total aset produktif udah tahu ya, aset produktif udah dijelasin di video di sebelum ini gitu. Lalu pendapatan bunga bersih ini bisa kita dapat dari pendapatan bunga yang didapat dari lending atau dari kredit-kredit yang disalurkan, kita kurangi dengan beban bunga yang harus dibayar sama bank untuk pihak ketiga gitu kan. Jadi nanti bersihnya berapa dibagi ke total aset produktif. Nah, rule of thumb-nya artinya semakin besar NIM-nya ini artinya bank itu akan semakin bagus dan semakin profitable. Yang selanjutnya di rasio management efficiency dan profitability ada namanya BOPO. Itu beban operasional terhadap pendapatan operasional. Tujuannya itu mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola beban operasionalnya gitu. Sebanyak apa sih dia dari pendapatan operasionalnya gitu. Formula untuk mendapatkan BOPO itu simple, kita tinggal bagi aja beban operasional dibagi ke pendapatan operasional si bank ini gitu. Rule of thumb-nya ketika angka BOPO ini tuh semakin besar, artinya kurang bagus ya teman-teman. Karena kan biaya kan, beban kan gitu. Kalau semakin besar artinya bank itu boncos teman-teman. Kayak lebih efektif ketika BOPO itu semakin kecil gitu. Dan bahkan ketika BOPO itu udah lebih dari 100%, artinya bank itu rugi secara operasional gitu. Jadi ketika kita bandingin rasio BOPO antar bank, kita cari yang rasio BOPO-nya ini yang paling kecil. Nah, rasio terakhir itu namanya KASA, Current Account Savings Account. Tujuannya apa sih? Tujuannya di sini kita mau mengukur nih seberapa proporsi simpanan dalam bentuk giro dan tabungan terhadap total simpanan. Nah, kenapa rasio KASA ini tuh menjadi penting di profitability? Karena gini teman-teman, kan liabilitas atau dana pihak ketiga nih, ada balance sheet nih di sini aku kasih screenshotnya. Ketika kita lihat ke balance sheet yang di bagian liability, nomor 1, 2, 3 itu di perbankan mana aja tuh pasti 1 tuh giro, lalu 2 itu tabungan, 3 itu deposito, ya kan? Nah, untuk nomor 1 sama 2, giro dan tabungan, bank ini secara tahunannya memberikan bunganya lebih kecil dibandingkan deposito gitu. Kalau deposito kan di 3-6%-an, tapi kalau yang giro dan tabungan itu di sekitar di bawah 1% lah, di bawah 1% sampai maksimal 2% itu giro dan tabungan gitu. Nah, makanya ketika KASA, giro dan tabungan ini rasionya lebih besar dari total deposito atau total dana pihak ketiganya, artinya dana yang didapatkan bank sebagai raw materialnya ini
untuk dipinjemin lagi tuh lebih murah kan, karena bank itu balikin bunganya tuh nggak sebesar bunga deposito gitu. Jadi logikanya kasa ini tuh semakin besar kasanya, artinya dana untuk bank ini olah dan bank ini pinjamkan ke orang lain, ke peminjam, itu akan lebih murah dan lebih bagus gitu. Jadi kasa ini simple, kasa itu kamu tambahin si giro dan tabungan ini ditambahkan lalu dibagi ke total giro ditambah tabungan ditambah deposito atau total deposito. Jadi nomor 1 ditambah nomor 2 dibagi total 1, 2, 3 gitu. Jadi kalau semakin besar semakin bagus. Nah, kita udah belajar 5 rasio yang ada di management efficiency dan profitability. Kalau misalnya harus pilih salah satu, untuk mana nih? Kalau aku mau tentuin kan kita belajar 5 nih. Kalau aku harus cuma pilih satu, yang mana yang jadi penentu, aku akan pilih ROA. Nah, selanjutnya kita akan belajar rasio terakhir yang L ya, yang liquidity.